Hasilnya cukup banyak, rasanya juga enak banget, gurih kelapanya sangat terasa karena saya pakai cukup banyak. Renyah, garing, nggak keras sama sekali. Serat-serat kelapanya juga terlihat di tiap potongan biji ketapangnya. Dan asinnya juga pas banget. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka banget sama makanan asin. Wajib dicoba. Yang pertama saya akan sangrai dulu kelapa parut. Ini saya pakai 250 gram. Ini mau saya sangrai dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini saya sangrai enggak sampai kering banget ya, cukup 3/4 kering aja. Kelapanya saya sangrai biar nanti enggak gampang basi biji ketapangnya, dan biji ketapangnya juga jadi lebih wangi ya karena aroma dari kelapa parutnya lebih keluar. Nah, kalau sudah seperti ini dia agak sedikit kecoklatan ya. Nah, sekarang saya akan kocok 2 butir telur dan mentega 120 gram, margarin ya maksudnya. Nah, ini saya pakai margarin 120 gram. Ini mau saya kocok sampai tercampur aja. Lalu saya tambahkan tepung terigu segitiga 600 gram. Dan kelapa parutnya ini saya masukkan. Ini kelapa parutnya sudah benar-benar dingin ya, jadi dimasukkan itu tunggu sampai benar-benar dingin. Lalu saya tambahkan 1 saset Royco ayam dan 2 sendok teh garam. Ini saya aduk-aduk dulu dengan tangan aja biar mudah dan cepat. Nah, kalau sudah mulai tercampur, saya tambahkan santan 100 ml. Ini saya pakai santan instan. Lalu tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar tercampur. Nah, setelah tercampur, adonannya seperti ini ya. Jadi dia agak sedikit puyar, enggak terlalu lembek menyatu gitu. Jadi di kepalanya itu harus ada tenaga biar saling menyatu. Lalu tinggal dibentuk-bentuk memanjang aja ya, seperti ini. Lakukan terus sampai selesai. Dan bentuknya jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti pada saat digoreng takutnya si bagian dalamnya dia enggak terlalu mateng. Jadi harus dibentuk panjangnya itu kecil-kecil ya, agak kecil lah. Nah, setelah berapa lama sudah selesai saya bentuk, ini mau saya potong-potong serong seperti ini. Dipotongnya jangan terlalu tebal, agak tipis ya, biar hasilnya lebih kering. Kalau hasilnya lebih kering, nanti biji ketapangnya juga lebih tahan lama, lebih awet. Kalau sudah, tinggal digoreng aja di api sedang cenderung kecil. Ini jangan dulu diaduk terlalu sering ya, diaduk dulu pelan-pelan aja, yang penting dia nggak terlalu menyatu. Nah, kalau sudah agak kering, ini tinggal diaduk-aduk pelan-pelan aja biar matangnya merata. Nah, ini dikarenakan adonannya itu ngandung telur, jadi otomatis minyaknya akan berbuih seperti ini. Kalau sudah kuning kecoklatan, tinggal diangkat aja, lalu digoreng lagi biji ketapang yang sebelumnya tadi. Lakukan terus sampai selesai ya. Untuk teksturnya ini super renyah banget, nggak keras sama sekali, rasanya juga enak, gurih, hasilnya juga enak, renyah, gurih. Yang pertama saya akan timbang dulu margarin. Margarinnya saya pakai 100 gram. Lalu saya pakai 2 butir telur. Ini margarin sama telurnya mau saya kocok sampai tercampur aja. Kalau sudah tercampur, sekarang saya masukkan tepung ketan 250 gram dan tepung tapioka 100 gram. Ini masukkannya sedikit-sedikit ya, enggak langsung semua. Diaduk dulu sampai tercampur. Kalau sudah tercampur, lalu masukkan sisa tepung yang tadi,
tepung ketan dan juga tepung tapiokanya. Lalu tambahkan daun seledri yang sudah diiris halus. Ini daun seledrinya saya ambil dari 2 batang ya, yang diambil cuma daunnya aja, batangnya nggak dipakai. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur boleh diganti dengan kaldu ayam. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini ngaduknya saya ganti dengan tangan karena biar lebih mudah campurnya ya. Kalau sudah benar-benar tercampur, lalu saya tambahkan santan instan 1 bungkus. Ini saya masukinnya sedikit-sedikit dulu. Kalau santannya sudah masuk, sekarang saya tambahkan air 40 ml dan masukinnya bertahap ya, sedikit-sedikit dulu, takutnya kelembekan. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini ya, dia enggak terlalu keras juga enggak terlalu lembek, tapi dia jadi kalis hasilnya ya, enggak lengket sama sekali di tangan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tercampur dan dia udah kalis, nggak lengket di tangan, lalu tinggal digoreng aja dengan cetakan akar seperti ini. Ini cetakannya murah banget, saya beli cuma Rp7.000 di pasar, lalu tinggal dimasukkan aja ke dalam cetakan, lalu tinggal ditekan aja. Nah, untuk bentuknya teman-teman mau dibikin panjang atau dibikin pendek-pendek juga terserah ya, sesuai selera aja. Apinya pakai api sedang aja dan digorengnya juga jangan terlalu penuh. Kalau sudah kuning kecoklatan tinggal diangkat aja. Nah, ini nggak saya tambahin garam karena menurut saya ini juga udah cukup asin, tapi kalau teman-teman mau lebih terasa lagi asinnya, boleh tambahin garam setengah sendok teh aja. Ini dia hasilnya setelah jadi, hasilnya cukup banyak dan jadinya 1 toples ukuran segini ya. Ini asalnya penuh sampai ke atas, 1 toples ini penuh, cuma udah dimakanin sama anak-anak saya, jadi sisanya tinggal segini.